ini kita akan membahas tentang meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui pemahaman Asmaul Husna di bab yang kedua. Oke, kita lanjut ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, kita harus mengetahui tujuan pembelajaran itu sendiri. Nah, yang pertama adalah meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui pemahaman Asmaul Husna. Yang kedua adalah kita bisa memahami makna Asmaul Husna, yaitu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Jadi kita akan mempelajari keempat Asmaul Husna ini. Selanjutnya adalah kita bisa memahami dalil tentang bagaimana kita beriman kepada Asmaul Husna. Nah, yang terakhir adalah menampilkan perilaku yang mencerminkan makna Asmaul Husna, yaitu bagaimana berperilaku seperti Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Selanjutnya adalah sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus mengetahui apa itu iman. Jadi kita akan mempelajari tentang makna iman. Nah, apakah kalian tahu apa itu iman? Nah, iman berasal dari bahasa Arab yang yaitu amanah yu'minu limanan. Artinya mempercayai, meyakini, dan membenarkan. Nah, iman itu artinya aman. Nah, artinya adalah aman, damai, dan kesejahteraan. Nah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah kita meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Allah Subhanahu wa taala itu Maha Esa atau satu, baik dalam sifatnya, zatnya, dan perbuatannya. Nah, selanjutnya kita sebagai umat Islam harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat jamal atau keindahan dan sifat jalal, kebesaran, dan yang terakhir adalah sifat kamal atau kesempurnaan. Jadi Allah menyukai yang indah, Allah Maha Besar, dan Allah Maha Sempurna. Jadi yang perlu kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala ini memiliki 99 nama yang indah yang disebut dengan Asmaul Husna. Jadi kita akan mempelajari nama-nama Allah yang indah yaitu Asmaul Husna. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Yang artinya dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai Asmaul Husna, bertasbih kepadanya apa yang di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Quran Surah Al-Hasyr ayat 24. Jadi kebesaran Allah, nama Allah yang indah itu sudah dijelaskan dalam Quran Surat Al-Hasyr. Selanjutnya adalah kita harus memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala ini memiliki sifat wajib, mustahil, dan jaiz. Nah, apa itu sifat wajib? Nah, sifat wajib adalah sifat
yang pasti ada pada Allah ya. Jadi ini pasti dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian sifat mustahil. Nah, sifat mustahil ini bagi Allah artinya sifat yang tidak mungkin ada pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang selanjutnya adalah sifat jaiz. Nah, sifat jaiz bagi Allah artinya di sini boleh bagi Allah Subhanahu wa taala mengadakan sesuatu atau tidak mengadakan sesuatu atau disebut juga sebagai mungkin. Nah, mungkin ini adalah sesuatu yang boleh ada dan boleh tidak ada. Jadi sesuai dengan kehendak Allah. Ketika Allah menginginkan mengadakan sesuatu, maka Allah bisa, dan kemudian ketika Allah tidak menginginkan sesuatu, maka dia tidak akan melakukannya. Nah, kita akan mempelajari tentang sifat wajib Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Allah memiliki 20 sifat wajib ya yang harus kita pahami dan harus kita ketahui. Nah, sifat wajib yang pertama adalah wujud atau ada. Jadi Allah itu ada ya, walaupun kita tidak bisa melihatnya, tetapi kita harus meyakini bahwa Allah itu ada. Nah, yang selanjutnya adalah kidam, awal atau terdahulu. Jadi Allah yang pertama ya, baka atau kekal, mukhalafatu lil hawaditsi atau berbeda dengan makhluk ciptaannya. Jadi Allah tidak ada kemiripan dengan manusia atau hal-hal yang diciptakan oleh Allah. Jadi dia berbeda dengan ciptaan yang dia ciptakan. Yang selanjutnya adalah qiyamuhu binafsihi atau berdiri sendiri. Wahdaniyah, tunggal atau esa. Jadi kita harus meyakini bahwa Allah tidak memiliki anak, tidak pula diperanakan ya. Jadi dia tidak memiliki orang tua atau anak dan sebagainya. Jadi wahdaniyah atau tunggal atau esa. Nah, kudrat artinya berkuasa, berkuasa terhadap apa yang Allah ciptakan ya di alam semesta ini. Selanjutnya adalah iradat atau berkehendak. Ilmun, mengetahui segala sesuatu, baik yang ada maupun yang tidak ada, baik yang diucapkan atau ada dalam hati manusia. Hayat atau hidup, ya. Yang selanjutnya adalah sama atau mendengar. Allah Maha mendengar. Basar artinya melihat segala sesuatunya. Ya, kalam atau berfirman. Qadiran, berkuasa atas segala yang Allah ciptakan. Yang selanjutnya adalah muridan atau berkehendak. Selanjutnya adalah aliman, mengetahui. Selanjutnya adalah hayyan atau hidup. Sami'an atau mendengar. Yang selanjutnya adalah basiran, melihat. Nah, yang terakhir adalah mutakalliman atau berfirman atau berkata-kata. Jadi ini adalah 20 sifat wajib yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita sebagai umat muslim ya, umat Islam harus meyakini bahwa semua sifat ini dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya adalah sifat mustahil Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi Allah selain memiliki sifat wajib, Allah juga memiliki sifat mustahil. Nah, sifat mustahil ini adalah kebalikan dari sifat wajib ya. Jadi sifat mustahil dalam artian sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah. Nah, yang pertama adalah adam, artinya tiada. Hudus, yang artinya bisa diperbaharui atau ada yang mendahului. Fana, artinya binasa. Mumat halatuhu lilu hawadits, artinya menyerupai makhluknya. Qiyamuhu bigoiri, artinya berdiri dengan yang lain. Ta'adud, artinya lebih dari satu. Ajzun, artinya lemah. Karahah atau terpaksa. Jahlun atau bodoh. Mautun, artinya mati. Syamamun, artinya tuli. Ama atau buta.
bakamun artinya bisu, kaunuhu ajizan artinya lemah, kaunuhu karihan artinya bodoh, kaunuhu mayitan artinya mati, kaunuhu asama artinya tuli, kaunuhu a'ma artinya buta, kaunuhu abkama artinya bisu. Jadi, sifat mustahil ini adalah sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala ya, karena Allah sudah memiliki sifat wajib. Nah, selanjutnya adalah sifat jaiz. Jaiz ini artinya boleh-boleh saja, dengan makna Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatunya, yaitu dengan tidak ada paksaan dari sesuatu apapun ya. Juga karena Allah Subhanahu wa taala bersifat kudrat atau kuasa, dan iradat artinya kehendak, juga boleh-boleh saja bagi Allah untuk meniadakan akan segala sesuatu apa yang Dia mau. Jadi Allah berkehendak sesuai dengan kehendaknya. Kalau sifat jaiz boleh atau tidak itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang Asmaul Husna ya. Yang pertama yaitu Al-Alim, artinya Maha mengetahui. Jadi ini lebih spesifik kepada pengetahuan ya. Jadi Allah Maha mengetahui apa yang tidak diketahui oleh manusia. Nah, sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surah Al-Isra ayat 85 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh, katakanlah roh itu termasuk urusan Tuhanku dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Jadi hal-hal yang seperti ini hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Al-Alim ini mencakup tentang ilmu pengetahuan Allah tentang segala sesuatu. Nah, contohnya adalah tentang planet dan benda-benda langit yang ada di alam ini yang masih banyak atau tidak diketahui oleh manusia walaupun dengan peralatan canggih. Jadi, dalam hal ini hanya Allah yang Maha mengetahui segala sesuatunya ya. Jadi, pengetahuan manusia itu terbatas. Jadi masih banyak di alam semesta ini yang belum diketahui oleh manusia itu sendiri. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang Al-Khabir. Ini adalah Asmaul Husna yang kedua yang akan kita bahas pada hari ini. Artinya adalah Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, Maha teliti atau Maha waspada. Jadi ini lebih spesifik lagi ya. Nah, sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surah Al-Mulk ayat 14 ya, yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Yang artinya, apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui yang kamu lahirkan atau rahasiakan, dan Dia Maha halus lagi Maha mengetahui. Jadi ini lebih spesifik kepada apa yang ada di dalam hati manusia atau hal-hal yang gaib yang terjadi di dunia ini. Nah, selanjutnya adalah Al-Khabir ini mencakup tentang hal-hal yang gaib ya, atau hal-hal yang akan terjadi dan belum terjadi. Nah, sebagaimana contohnya adalah Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati manusia dan perkara-perkara yang tersembunyi. Contohnya adalah Allah mengetahui tentang hal-hal yang belum disampaikan atau diutarakan oleh manusia itu sendiri. Dan contoh yang kedua adalah ketika waktu kiamat ya. Jadi Allah mengetahui waktu atau kapan akan terjadinya hari kiamat, di mana pengetahuan tersebut tidak diketahui oleh
manusia itu sendiri. Oke, selanjutnya adalah kita akan membahas tentang as-sami. Nah, yang artinya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mendengar. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 127 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahim al-qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan atau membina dasar-dasar Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami, sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya, jadi Allah Maha mendengar dan mengetahui segala sesuatu baik yang ada di hati manusia maupun yang manusia ucapkan. Nah, Allah Subhanahu wa taala ini mendengar segala suara ya, baik dalam hati, suara berbisik maupun suara yang keras. Nah, jadi kita harus memahami dan meyakini bahwa pendengaran Allah Subhanahu wa taala itu tidak terbatas, sedangkan manusia itu terbatas. Jadi, jangan sampai kita takut bahwa doa-doa yang kita panjatkan tiap harinya itu tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita meyakini bahwa Allah Maha mendengar segalanya dan mendengarkan apa-apa yang diucapkan oleh hambanya. Nah, selanjutnya adalah Al-Basir. Nah, Al-Basir artinya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 18 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'lamu ghaibus samawati wal ardh wallahu basirum bima ta'malun. Nah, yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi. Dan Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Ya, jadi Allah melihat setiap gerakan kita, walaupun di mata manusia kita bersembunyi, tetapi di mata Allah kita tetap terlihat. Nah, penglihatan Allah itu sangat luas dan tidak dibatasi oleh sesuatu pun. Biar gunung besar menghalangi, tetapi pandangan Allah, penglihatan Allah tetap bisa berbeda dengan manusia ya. Nah, sebagaimana contoh, kita sebagai orang yang beriman akan senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala siang dan malam di tempat sepi maupun ramai. Makanya tidak ada tempat tersembunyi yang luput dari penglihatan Allah dimanapun itu berada. Jadi jangan mengatakan bahwa karena kalian aman, tidak ada manusia sehingga tidak ada yang mengetahui perbuatan kalian, tetapi sesungguhnya Allah Maha melihat. Oke, selanjutnya adalah kita akan membahas perilaku-perilaku yang mencerminkan makna Asmaul Husna. Jadi sebagai umat manusia, umat muslim yang meyakini tentang Allah, tentunya kita harus memberikan contoh atau mencontohkan perilaku-perilaku sesuai dengan Asmaul Husna ini. Nah, yang pertama adalah contoh perilaku Al-Alim, Maha mengetahui. Nah, dengan melihat ya, dengan memahami, dengan mengetahui bahwa pengetahuan Allah itu jauh lebih besar dari manusia, maka kita menyadari kelemahan diri kita sendiri ya, bahwa kita ini bukan apa-apa di depan Allah Subhanahu wa taala. Nah, menyadari kebodohan kita sendiri ya, karena pengetahuan kita itu terbatas, sementara pengetahuan Allah itu tidak
terbatas. Nah, dengan seperti ini, dengan kita mengetahui bahwa pengetahuan itu tidak terbatas, kita harus memiliki motivasi ya, berusaha untuk menjadi orang yang berilmu, karena orang yang berilmu itu diangkat derajatnya beberapa derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang selanjutnya adalah berusaha mengajarkan dan mengamalkan ilmu yang bermanfaat, karena ilmu ketika tidak dimanfaatkan atau tidak diamalkan atau tidak diajarkan kepada saudara-saudara kita, maka itu tidak ada manfaatnya. Nah, perilaku yang selanjutnya adalah tentang bagaimana perilaku al-khabir atau maha mengetahui atau maha teliti ya. Nah, kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah ya, harus menyadari bahwa kita ini adalah hamba yang kecil dibanding kebesaran Allah. Berusaha menjadi hamba Allah yang paling baik ya. Tidak berhenti belajar untuk mendapatkan derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangan sampai Allah Maha mengetahui segala yang ada di hati kita ya. Jadi berusaha untuk bisa lebih baik lagi, menghindarkan pikiran-pikiran negatif atau hal-hal yang bisa menjerumuskan kita ke sesuatu yang lebih. Selanjutnya adalah as-sami atau maha mendengar. Nah, yang pertama adalah karena kita mengetahui bahwa Allah maha mendengar. Nah, kita selalu harus berdoa karena Allah maha mendengar ya. Jadi jangan doa kita itu jangan sampai terputus, karena kita meyakini bahwa Allah mendengar segala ucapan kita, segala perkataan kita, segala permintaan kita. Meyakini kelak di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban. Dan yang terakhir selanjutnya adalah menghindari sifat dusta, khianat, hasad, namimah, dan fitnah. Merasa diawasi dalam setiap ucapan. Terakhir adalah al-basir atau maha melihat. Nah, selalu membuat kebaikan dan menghindarkan sifat ria. Jadi dalam hal ini ketika kita berbuat kebaikan, jangan selalu di hadapan orang banyak ya. Tetapi kita harus meyakini, walaupun di tempat tersembunyi, kita meyakini bahwa Allah melihat kita. Jadi jangan ketika berbuat kebaikan, jangan riak dengan cara memamerkan. Dalam istilahnya adalah ketika kalian bersedekah atau berbuat baik, usahakan tangan kanan yang mengetahui sementara tangan kiri kita tidak mengetahuinya. Nah, yang selanjutnya adalah yakin dalam beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita harus meyakinkan dalam diri kita ketika kita beramal karena Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk dipuji oleh manusia. Selanjutnya adalah merasa diawasi dalam tindakan sekecil apapun, baik terang-terangan maupun sembunyi. Ya, ketika Allah maha melihat, ya kita harus meyakini bahwa Allah melihat segala sesuatu yang kita lakukan, baik kita sembunyi-sembunyi ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini syukran telah berakhir ya. Semoga bisa bermanfaat, dan kita akan melanjutkan pembelajaran di pekan depan selanjutnya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.